pagi Bapak Guru hebat seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Anis, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata untuk modul 2.3 terkait supervisi akademik dengan melalui metode coaching. Sudah hadir di sebelah saya yaitu Pak Bayu. Barangkali Pak Bayu bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Anis. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Yuli Bejatmiko. Saya merupakan pengajar produktif perhotelan di SMKN 1 Lamongan. Saya mengajar kelas 12. Baik, terima kasih Pak Bayu nih. Sebelumnya apa kabar Pak Bayu? Oh, luar biasa saya hari Luar ini. biasa sekali ya. Iya. Tadi kita sudah habis senam begitu ya. Mm-mm. Kemudian sudah sarapan juga gitu. Sarapan, kenyang. Alhamdulillah, berarti ini dalam kondisi yang luar biasa, bahagia dan sehat gitu ya Pak Bayu. Bahagia sekali saya pagi Iya, ini. luar biasa. Pak Bayu, ini sesuai dengan percakapan kita 2 hari yang lalu Ya. terkait saya meminta bantuan Bapak untuk saya masuki kelas Bapak satu hari untuk melakukan supervisi akademik gitu ya Pak. Nah, sebelum saya masuk ke kelas Bapak nih, kan nanti kita lakukan dulu praobservasi kelas gitu. Ya. Ya, Pak Bayu mungkin boleh disampaikan nih, nanti saya masuk di kelasnya Bapak, materi yang akan disampaikan Bapak apa nih? Nanti kelas 12 ya. Nanti itu materinya adalah spotting. Spotting ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Bayu, spotting itu apa? Spotting itu adalah menghilangkan noda pada kain. Karena materinya Bapak nih laundry ya. Iya, mapelnya laundry. Baik, siap Pak Bayu. Untuk kelas Kelas 12. kelas 12 ya. Pak Bayu boleh disampaikan untuk tujuan pembelajaran kali ini apa Pak? Nanti. Tujuan pembelajarannya nanti anak-anak mengerti pengertiannya spotting. Oke. Terus habis itu nanti dapat mengidentifikasi jenis noda. Noda ya. Ya, kemudian nanti pada akhirnya akan praktek lakukan spotting itu sendiri. Baik, praktek melakukan spotting. Ya. Berarti nanti ini untuk tujuan akhirnya anak-anak itu bisa melakukan Spotting. spotting Iya. ya. Baik, Pak Bayu, nanti boleh diceritakan juga nggak Pak langkah-langkah pembelajaran yang nanti Bapak lakukan? Lalu ini langsung di inti saja ya. Boleh. Itu ya, langsung di inti. Jadi nanti di kelas itu sebelum mereka praktek ya, nanti ada di kelas itu mereka akan saya berikan video. Ada video, Ya, video tentang noda. Ada kali video ini pemantik kasus, begitu ya. Kak? Oh, video kasus. Video kasus. Setelah ada video itu nanti mereka saya bentuk kelompok untuk diskusi. Baik. Kemungkinan nanti Diskusi jumlah ya. kelompoknya itu 4. 4 kelompok. Baik. 4, terus kemudian nanti setelah itu mereka akan berdiskusi mengenai masalah video yang ada tadi. Baik. Itu. Nah, dan tentunya dengan literasi digital ya, melalui media internet atau nanti mereka bisa ke perpus nyari buku. Siap. Gitu. Nah, setelah melakukan diskusi itu nanti ada sesi saya bawa ke ruang praktek. Siap. Berarti nanti ada sesi juga Pak Bayu bawa ke perpus ya anak-anak ya? Atau bebas? Bebas saja. Nanti pas literasi itu mereka dapat melakukan literasi secara digital atau bisa ke perpus untuk mencari referensi. Baik, siap. Nah, nanti setelah mereka melakukan diskusi itu saya akan bawa ke ruang praktek. Ke ruang praktek, terus kita akan coba untuk melakukan praktek spotting. Nah, tapi di sini nanti nodanya saya batasi. Iya. Nodanya kita ambil darah saja. Semua grup Semua grup atau didiferensiasi barangkali Pak Bayu? Di- Beda-beda. Diferensiasi. Iya. Mungkin ada kelompok 1 noda tinta, kelompok Iya. 2 noda Ya darah. sebenarnya maunya begitu nanti, tapi sementara ini biar noda darah dulu karena noda darah itu yang kemarin banyak request. Gitu ya, Itu, Pak ya. Bayu. Sebenarnya banyak nodanya kayak tinta, makanan, kemudian darah yang umum ya. Itu tapi untuk sementara ini nanti ini biar kita fokus dan Gitu. juga ketersediaan alat dan bahannya itu kita fokus di noda darah dulu. Pada darah ya. Baik. Kemudian apa yang dilakukan lagi Pak Bayu? Nah nanti setelah mereka melakukan praktek spotting dan mengerti cara membersihkan atau menghilangkan noda tersebut, baru setelah itu kembali ke kelas. Nah, kembali ke kelas, terus dari kelompok-kelompok itu dan setelah melakukan spotting
praktek itu nanti mereka melakukan representasi. Oke. Representasi yang telah didiskusikan sebelumnya dan ditambahkan dengan pengalaman praktek tadi. Baik. Itu. Jadi seperti itulah nanti kira-kira rundown-nya. Gitu ya Pak Bayu. Berarti nanti ini kan karena Jumat terpotong jamnya Pak Bayu sampai jam 3 berarti. Ya jam 3 sore. Jam 3 sore ini, tapi nanti ya jam 1 baru masuk lagi. Oh, Makanya baik. nanti ini sesi pertama ini hanya diskusi. Oh gitu. Jadi kita mulai praktek itu nanti setelah Jumatan jam Baik. 1 sampai jam 3. Itu Baik. 1 jam praktek, 1 jam presentasi. Baik. Baik Pak Bayu. Dari yang Pak Bayu sudah ceritakan tadi luar biasa ya. Saya rasa ini saya juga tertarik sekali untuk masuk ke kelas Pak Bayu. Pengen tahu juga gimana cara membersihkan noda darah ya. Pak Bayu, mungkin nggak ada hal-hal yang kendala gitu yang muncul selama pembelajaran? Kendala ya, kalau kendala umum ya. Seperti biasa kalau diskusi itu pasti kelasnya ramai. Ya, Cuma itu. Terus amin. biasanya juga nanti saat masuk lab praktek itu biasanya itu anak-anak lupa K3. K3. Ya standar K3 itu pasti lupa itu. Ya nggak pasti lupa sih, biasanya ada beberapa itu yang tidak mengindahkan K3. Gitu. Ya Pak, Baik. cuma itu saja. Itu ya. Ada nggak strategi Pak Bayu untuk menangani kendala yang mungkin muncul itu? Kalau strategi ya nanti kalau pas diskusi kelas itu biasanya saya bentukkan kelompok 4. Tapi kelompok 4 itu jangan ngumpul dalam satu kelas gitu. Jadi mau mocok gitu. Jadi mereka lebih fokus sama kelompok Sibuk sama masing-masing gitu Ya, ya. karena Oh, gitu. kalau rame itu biasanya antar kelompok itu loh biasanya. Oh gitu. Terus kalau yang K3 itu ya nanti sebelum masuk lab itu ya kita pastikan dulu standar K3 dilaksanakan proses Iya. K3 itu. Jadi kalau belum komplit K3 kelompoknya tidak boleh masuk. Oh gitu ya Pak Bayu. Itu, iya. Berarti di sini Pak Bayu selaku apa nih tanggung jawabnya untuk mengendalikan kelas ini? Oh iya, saya berpraktek kan jadi kan. Iya ya. Pengendali juga kan? Mengendali juga jadi. Iya. Pokoknya biasanya saya, nah karena K3 itu penting ya, walaupun hanya sekedar praktek, tapi kita membiasakan anak itu kan untuk memperhatikan keselamatan kerja. Gitu ya. Jadi Siap. baik di pembelajaran maupun nanti di dunia industri. Jadi K3 itu harus dilaksanakan. Gitu ya. Iya. Siap. Baik Pak Bayu tadi kan bilang mau jam 10 ada ini sudah mulai mengajar. Iya. Mungkin Pak Bayu butuh persiapan kan, masih ada waktu 45 menit dari Iya. sekarang. Terima kasih Pak Bayu, sampai ketemu di kelas. Ya jam 10 ya. Gitu, nanti. jam Oke. 10. Baik. Di Oke. mana dulu nih? Di kelas atas. Di kelas ya, Di kelas atas dulu. Kelas teorinya Di kelas atas dulu baru nanti ke lab Iya, edotel. kelasnya jam 1 nanti. Labnya jam 1. Oh baik, setelah Jumatan ya. Setelah Ya. Jumatan. Baik, terima kasih Pak Bayu, sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam. Iya, Pak Bayu bagaimana kabarnya? Luar biasa. Biasa ya, ini kayaknya agak sedikit lama dari waktu kita kemarin sudah observasi kelas Pak Bayu. Pak Bayu, perkenalkan beliau Pak Ainul Yakin, Ya. ini adalah pengajar praktek saya di Calon Guru Penggerak gitu. Hari ini sesuai dengan schedule kita yang kemarin sudah kita lakukan, kita sudah terobservasi, kemudian kita juga sudah melakukan observasi di kelas Pak Bayu. Sekarang kita melakukan pasca observasi. Nah, hari ini mengamati apa yang kita lakukan hari ini, gitu Pak Bayu. Nah, sebelum kita mulai apa yang akan saya sampaikan, jadi tujuan dari pasca observasi ini adalah menyampaikan hasil data atau pengamatan sudah saya lakukan di kelas Pak Bayu kemarin, begitu. Kemarin Pak Bayu kan mengajar laundry ya, Ya. untuk membersihkan noda darah pada linen begitu. Nah, kalau boleh nih Pak Bayu sedikit refleksi dari Pak Bayu.
apakah yang sudah Pak Bayu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Pak Bayu buat sebelumnya? Oh ya, baik, terima kasih Mbak Anis. Kalau untuk tujuannya sudah tercapai, ya tujuannya sudah tercapai sesuai RPP. Jadi kebetulan RPP itu kan maksudnya tidak bisa melakukan. Nah, itu. Ya, mungkin Untuk kegiatannya bagaimana Pak Bayu? Sudah sesuai ya dengan sudah RPP ya? sudah sesuai dengan RPP. Anak-anak praktek kemarin ya sempat ada konflik sedikit ya karena masalah sanitasi haji. Iya, siap. Habis itu tapi insya Allah anak-anak bisa memahami bahwa ketiga itu penting. Baik, jadi kemarin memang kendala Ya. yang ketiga itu sudah diselesaikan oleh Pak Bayu dengan baik ya Pak Bayu. Ya. Luar biasa. Nah Pak Bayu nih kalau boleh tahu ya, saya kan kalau secara pengembangan kemarin kan Pak Bayu menyampaikan bahwasannya ini mengembangkan diri agar bisa menyampaikan materi secara baik dan anak-anak bisa melakukan proses voting dengan baik juga gitu ya Pak Bayu. Ini bagaimana menurut Pak Bayu? Dari nilai 1 sampai 10 pencapaiannya dinilai berapa Pak Bayu? Pencapaian pembelajaran Iya. sudah 9 ya kalau Wah, luar pencapaian. biasa. Ya. Ada 9 ya Pak Ya. Bayu. Jadi satunya tuh yang gara-gara kemarin itu Ya, ya. betul. Siap. Kalau menurut Pak Bayu ini untuk ke depan ya Pak Bayu, pembelajaran Pak Bayu yang diharapkan bagaimana Pak Bayu? Untuk kedepannya ya, untuk pengembangannya mungkin nanti praktek itu yang saya harapkan itu bukan hanya pembelajaran. Ya, Jadi produknya nanti banyak, darah, minyak, makanan. Nah, gitu. Jadi anak-anak nanti pembelajarannya itu bisa lebih bervariasi itu. Ya, siap. Kalau di materi itu namanya diferensiasi Oh iya, Pak Bayu. gitu ya. Iya, Berarti betul. hampir sudah sejalan ya. Betul Pak Bayu. Jadi menurut Pak Bayu bagaimana dengan pembelajaran diferensiasi? Saya rasa ya harusnya begitu mas, diferensiasi karena kalau diferensiasi itu kan memicu, memotivasi juga anak-anak untuk berkembang. Gitu ya. Di satu sisi Iya. ada kelompok yang menemukan masalah lain, Iya. menemukan masalah lain. Iya. Nah, nanti mereka akan berdiskusi. Iya. Gitu. Saya rasa Iya. lebih cepat. Baik, memang betul sih kemarin kalau saya lihat sebetulnya mungkin Pak Bayu belum menyampaikan diferensiasi. Kalau diferensiasi itu kan ada 3 yang namanya diferensiasi secara konten, kemudian diferensiasi secara proses, dan yang terakhir diferensiasi secara modal. Kalau saya lihat kemarin dari apa yang sudah Pak Bayu lakukan, secara konten Pak Bayu sudah memberikan beberapa materi yang berbeda. Jadi kalau bisa lihat kemarin ada yang anak-anak dipersilahkan melihat dari poster, Pak Bayu tempel, kemudian ada yang melihat video juga, kemudian Pak Bayu juga memberikan barcode video anak-anak, begitu luar biasa sih Pak Bayu. Jadi anak-anak sudah diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan apa yang sesuai apa yang disukai sama mereka gitu. Kemudian di diferensiasi produk juga sudah saya amati kemarin juga bagus. Jadi anak-anak ada yang dari itu ada yang bikin poster ya Pak Bayu ya secara Ya, manual gitu ya, secara itu manual. dimana Konsep. ya konsep seperti itu, peta konsep ya mapping. Kemudian yang sekarang ada yang bikin video juga ya Pak Bayu. Ada video ada. Nah itu yang namanya diferensiasi produk Pak Bayu. Nah ini mungkin yang diferensiasi proses ya Pak Bayu ke depan seperti yang sudah disampaikan Pak Bayu tadi itu luar biasa. Jadi lebih menantang gitu Ya. ke depan. Setuju ya Pak Bayu? Setuju. Setuju Bayu. Pak Bayu kira-kira nih tanggung jawab Pak Bayu sebagai seorang guru gitu ya agar diferensiasi dalam pembelajaran ini dan cara tindak lanjutnya bagaimana? Rencana tindak lanjutnya ya nanti saya akan membuat dulu program variasi gitu ya. Cuma saya rasa ya kembali ke filosofi itu ya. Nah itu kan bermain. Iya. Jadi nanti pembelajarannya itu lebih bervariatif, diferensiasi, kemudian nanti lebih ke arah permainan. Iya. Jadi membuat anak itu belajar itu menyenangkan. Baik, luar biasa. Ini kira-kira, ini kan menarik sekali nih, ada yang bermain, Iya. variatif gitu. Pada pembelajaran kapan nih Pak Bayu mau diterapkan? Rencananya kan besok ini ada pembelajaran matematika. Gitu ya? Ya, minggu depan itu. Cuma sepertinya mau saya gabung. Gitu. Jadi biar diferensiasinya
luar biasa nih Pak Bayu, berarti mulai minggu depan. Boleh. Boleh dong Pak Bayu, nanti kalau sudah selesai saya diceritakan ya hasil dari pembelajaran Oke. minggu depan itu ya. Ya, Siap. monggo. Nanti Siap. mau diceritakan, mau ikut dapur kelas. Itu ya Pak Bayu, kayaknya menarik sekali. Ya. Saya pengen melihat yang Oke. game-game itu ya. Siap. Terima kasih Pak Bayu. Ya, terima kasih. Semoga pembelajarannya luar biasa, bisa